Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Plat, jumpa lagi di channel kita Bimbingan Belajar Platinum. Kali ini kita akan belajar matematika bersama Karima. Nah, sekarang kakak akan bahas materi tentang perpangkatan dan akar. Nah, materi ini sebenarnya dari kita mulai SD juga udah ada sedikit dipelajari. Tapi fokusnya itu di SMP kelas 9. Sebenarnya untuk apa sih Kak kita belajar ini? Apa sih Kak manfaat kita belajar perpangkatan dan akar? Untuk kelas 9, materi ini biasanya di UN itu keluar 2 sampai 3 soal. Nah, ini Kakak contohkan di UN SMP 2018 keluar dalam bentuk perpangkatan dan soal lainnya dalam bentuk akar. Biasanya sih 2 soal perpangkatan, 1 akar atau sebaliknya. Di UN SMP 2019 juga tetap keluar dalam bentuk akar. Oke. Kalau nggak di UN, kita juga bisa pakai dia di materi biologi, di proses pembelahan sel, atau di kimia untuk menghitung jumlah molekul. Di fisika, kita bisa pakai untuk mencari induksi matematik suatu kumparan magnet. Kak, saya anak IPS nih, kepake nggak? Kepake dong di ekonomi untuk konsep dagang, untung, dan rugi. Mungkin banyak juga di lainnya kita pakai, cuman kita nggak sadar aja. Pertama, bilangan berpangkat nih, kakak langsung masuk materi aja. Bilangan berpangkat itu apa sih Kak sebenarnya? Bilangan berpangkat itu adalah penyederhanaan dari bentuk perkalian berulang. Contohnya nih, ada A dikali A dikali A dikali titik-titik dikali A sama dengan A pangkat N, di mana A-nya tersebut sebanyak N buah. Jadi kalau misalnya ada soal 5 dikali 5 dikali 5 dikali 5, kita bisa menyederhanakannya menjadi 5 berpangkat 4. Kenapa? Karena 5-nya itu kita kalikan sebanyak 4 kali. Terus ini ada sifat-sifat bilangan berpangkat. Oke, yang pertama ada A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A berpangkat M tambah N. Kedua ada A pangkat M per A pangkat N. Kalau misalnya tadi dijumlahkan pangkatnya, karena ini bentuk pembagian, jadi pangkatnya dikurangkan. Dan seterusnya nih ada 8 poin kakak tuliskan. Kak, ini harus dihafalin ya? Harus dihafalin, dia akan terhafal sendiri kalau misalnya kita sering mengerjakan soal nih. Jadi nggak usah kalian hafalin satu-satu bener-bener diingat. Biar kalian bisa ingatnya itu sebenarnya kalian sering ngerjain soal, dia akan teringat. Contoh nih, yang gampang dulu, ada 3 pangkat 2 dikali 3 pangkat 1. Dia sama dengan bentuk yang mana nih? Dia sama dengan bentuk sifat yang pertama. Kalau ada perkalian, maka pangkatnya dijumlah. Berarti ini 3 pangkat 2 dikali 3 pangkat 1 itu sama dengan 3 pangkat 2 ditambah 1. Sama dengan 3 pangkat 3. Oke, masih enak ya. Lanjut lagi. 2 pangkat 6 dibagi 2 pangkat 2. Ini sama dengan sifat yang mana nih? Sama dengan sifat yang ini. Karena 2 pangkat 6 itu kan bisa kita tulis gini. 2 pangkat 6 per 2 pangkat 2. Kalau dia dalam bentuk pembagian, pangkatnya dikurangkan. 2 pangkat 6 dikurang 2. Berarti hasilnya 2 pangkat 4. Oke, lanjut ya. 4 berpangkat 2 dipangkatin lagi 4. Gimana nih Kak? Nih dia nih.
Ada pangkat dipangkatin lagi, berarti pangkatnya kita apain? Kita kalikan. Berarti ini hasilnya 4 dipangkatin 2 dikali 4. Oke, berarti hasilnya itu 4 pangkat 8, benar. Nih, masih enak, masih gampang. Kita coba dengan soal lain. Nih, ada negatif 3 dipangkatin 4. Berarti kita kembali ke definisi awal, negatif 3 dipangkatin 4 itu kan berarti negatif 3 dikali negatif 3 dikali negatif 3 dikali negatif 3. Negatif 3-nya dikalikan sebanyak 4 kali. Berarti hasilnya berapa nih? Negatif 3 dikali negatif 3, 9. Yang ini negatif 3 dikali negatif 3, 9. 9 dikali 9, 81. Berarti mana jawabannya? D jawabannya. Ada sedikit tips nih kalau misalnya bilangan negatif dipangkatin. Kalau misalnya bilangan positif dipangkatin kan hasilnya selalu positif nih. Kalau bilangan negatif dipangkatin, lihat pangkatnya. Kalau pangkatnya genap nih, 4 ini kan bilangan genap nih. Kalau dia genap hasilnya akan positif. Tapi kalau pangkatnya ganjil hasilnya akan negatif. Contoh, negatif 3 dipangkatin 3. Negatif 3-nya dikaliin sebanyak 3 kali. Nih. Negatif 3 dikali negatif 3, 9. Dikali negatif 3. Hasilnya negatif 27. Ini dia, ganjil hasilnya akan negatif. Tapi kalau genap hasilnya akan positif untuk bilangan negatif. Paham ya? Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Ini dia nih, jenisnya pecahan. A berpangkat 3 per B berpangkat negatif 2 dipangkatin lagi dengan 4. Nih, kalau misalnya dia kayak gini, yang A dipangkatin 4, yang B juga. Berarti A pangkat 3 dikali 4 per B pangkat min 2 dikali 4. Kenapa Kak pangkatnya dikali? Karena kan tadi kita udah lihat tuh sifatnya kalau misalnya ada bilangan berpangkat dipangkatkan, maka pangkatnya akan dikalikan. Berarti ini akan menjadi A pangkat 12 per B pangkat negatif 8. Nih, A pangkat 12 per B pangkat negatif 8. Nggak ada Kak di option. Oke, kalau nggak ada di option berarti kita manipulasi nih jawabannya nih. Kita ubah dia jadi pangkat positif semuanya. A pangkat 12 kan pangkatnya udah positif nih. Yang B pangkat min 8 ini biar dia positif berarti harus kita naikin kan? B pangkat 8. Jadi jawabannya B. Soal selanjutnya, 2 dikali 3 pangkat A ditambah 3 pangkat A. Oke, nggak usah bingung kalau dapet soal kayak gini, anggap aja si 3 pangkatnya A ini X. Boleh X, boleh Y, bebas. Jadi kita nganggapnya kayak 2X tambah X. Kan hasilnya 3X tuh. Nah, cuman X-nya itu 3 pangkat A. Berarti ini hasilnya 3 kali 3 pangkat A. Nah, ini kan sebenarnya si 3 ini pangkat 1 nih, cuman pangkat 1 nggak ditulis. Berarti ini sama dengan 3 pangkat 1 dikali 3 pangkat A. Kalau dalam bentuk perkalian, maka pangkatnya diapain tadi? Iya, dijumlahin. Berarti 3 pangkat 1 tambah A. Atau boleh kita tulis 3 pangkat A tambah 1. Ada jawabannya? Mana dia? Oke, ini. B.
Sudah mulai paham tentang perpangkatan? Dicari lagi soal lainnya, ikutin dengan konsepnya tadi. Kalau udah, kita lanjut ke materinya, yaitu bentuk akar.